Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ada Pratipta dengan NIM A11 2023 15457. Saya dari kelompok 2 dengan teman-teman saya ada Kavita Sukmadewi, Senatia Rezi Bisma Putra, dan Haidar Satria Hadi Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya yaitu pengembangan sistem deteksi cyberbullying di media sosial menggunakan metode pembelajaran mesin dan ensemble learning. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia memiliki 191 juta pengguna media sosial, yaitu 73,7% dari populasi kita. Namun hal ini juga muncul tantangan besar, yaitu bullying atau cyberbullying. Sebanyak 45% remaja Indonesia, yaitu dari usia 14 sampai 24, mengalami cyberbullying. Cyberbullying dengan dampak yang serius pada kesehatan mental, sosial, dan pendidikan. Bahkan 4 hingga 40% kasus bunuh diri yang ada terkait dengan bullying atau cyberbullying. Untuk saat ini belum ada sistem deteksi dini yang efektif untuk mencegah cyberbullying secara real-time. Dan kita menggunakan algoritma naive Bayes yang dapat menganalisis pola bahasa untuk mendeteksi cyberbullying dan relevan untuk memproses data besar di media sosial. Lalu kita mengembangkan sistem deteksi otomatis untuk mitigasi cepat dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Untuk rumusan masalah, pertama, bagaimana sistem dapat dikembangkan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan konten cyberbullying di media sosial? 2. Apa saja fitur atau parameter yang relevan seperti pola kata, sentimen, dan struktur teks dalam analisis data untuk mengidentifikasi cyberbullying? Dan ketiga, seberapa efektif algoritma naive Bayes dalam mendeteksi cyberbullying dibandingkan dengan pendekatan algoritma lainnya? Dan untuk tujuan penelitian kami kali ini adalah satu, mengembang sistem yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi konten cyberbullying. 2. Mengidentifikasi parameter penting seperti pola kata, sentimen, struktur bahasa yang relevan. 3. Mengevaluasi efektivitas algoritma Bayes dalam mendeteksi cyberbullying. Dan untuk batasan masalah, batasan penelitian ini hanya menggunakan komentar yang dikumpulkan di platform media sosial Twitter dan Instagram yang diambil dari kaggle.com. Manfaat penelitian. Pertama, mengembangkan sistem deteksi otomatis untuk cyberbullying di media sosial. Yang kedua, memperluas wawasan akademis tentang algoritma pembelajaran mesin yaitu naive Bayes dalam analisis teks serta memberikan pendekatan praktis. Ketiga, membantu mencegah dampak buruk cyberbullying terhadap kesehatan mental dan sosial pengguna. Untuk metodologi penelitian, pertama, dalam business understanding, cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang terjadi melalui media sosial dan memiliki dampak psikologis yang besar terutama pada remaja. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi platform media sosial untuk memiliki sistem yang mampu secara otomatis mendeteksi dan menangani potensi cyberbullying. Tantangan utama dalam deteksi ini adalah keberagaman bahasa yang digunakan oleh pengguna media sosial seperti penggunaan bahasa asing, akronim, atau konteks ambigu, atau dengan aksen atau dengan bahasa lain, bahasa daerah seperti bahasa daerah, yang membuat analisis manual menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis algoritma naive Bayes yang didukung oleh NLP atau Natural Language Processing untuk memproses data teks secara otomatis dan efisien. Dalam data understanding, kami akan melakukan upaya untuk memahami dataset. Dalam fase ini, kami berupaya memahami nature, sifat, kualitas, dan atribut-atribut dataset. Lebih jauh, kami menganalisis korelasi dan hubungan antar atribut untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan yang signifikan di dalam dataset. Hal ini mencakup pengujian statistik atau visualisasi yang dapat mengungkap interaksi variabel-variabel yang terlibat. Tujuan dari proses ini adalah memastikan dataset tersebut layak untuk fase berikutnya dalam siklus penelitian. Dalam data preparation, dilakukan aktivitas untuk menyusun dataset final, yaitu dataset akan dijadikan input ke dalam perangkat lunak, data mining. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini meliputi pemilihan atribut, menangani missing data, encode data nominal, dan split dataset. Lalu untuk modeling, ini adalah diagramnya, ada diagramnya, saya akan menjelaskannya. Pertama, cyberbullying dataset yaitu dataset dari cyberbullying tersebut. Lalu ada handling imbalance data, yaitu menangani dataset yang sering kali tidak seimbang seperti jumlah komentar non-subring lebih banyak. Lalu ada random undersampling, yaitu mengurangi jumlah dataset dari kelas mayoritas.
Lalu ada near miss, yaitu metode undersampling yang memilih contoh dari kelas mayoritas yang paling mirip dengan kelas minoritas agar model belajar lebih baik dari contoh yang beragam. Smooth synthetic minority oversampling teknik, yaitu teknik oversampling yang membuat data sintetis untuk kelas minoritas sehingga data menjadi lebih seimbang. Lalu ada handling missing data, yaitu proses dilakukan menangani data yang hilang atau missing value. Lalu ada text factorization. Setelah data bersih dan seimbang, teks akan diubah menjadi model representasi numerik melalui proses vektorisasi. Contohnya adalah metode seperti TF, IDF, atau word to vec. Lalu untuk data modeling, pertama kita melakukan transplitasi, yaitu membagi data menjadi dua, yaitu testing data menjadi dua. Training data dan testing data. Penelitian diumpamakan ke model untuk melatihnya, sementara data pengujian dilakukan mengevaluasi model yang sudah terlatih. Dalam machine learning progress pada tahap ini, beberapa model machine learning digunakan secara bersamaan. Yang pertama ada bagging, yaitu membangun beberapa model independen. Lalu ada boosting, menggabungkan model secara berurut sehingga setiap model berikutnya memperoleh kesalahan model sebelumnya. Lalu ada stacking, menggabungkan beberapa model berbeda dan menggunakan model meta untuk membuat prediksi akhir. Dan voting, mengambil prediksi dari beberapa model dan memilih hasil yang paling sering muncul. Lalu dalam validation, kita menggunakan untuk validasi performa dievaluasi menggunakan metrik seperti satu akurasi, kedua precision, atau ada recall dan advanced score. Lalu dalam multiple classification, yaitu langkah akhir dalam klasifikasi multi-kelas untuk mendeteksi berbagai jenis cyberbullying. Lalu untuk deployment, pada deployment aplikasi deteksi cyberbullying dibangun menggunakan metode naive Bayes dan dideploy secara lokal menggunakan Streamlit. Framework ini memudahkan pembuatan antarmuka berbasis web seperti Python tanpa memerlukan keahlian front-end seperti HTML, CSS, atau JavaScript. Proses deployment dimulai dengan menyiapkan lingkungan pengembangan lokal. Penelitian ini menggunakan Python versi 3.10 ke atas serta pustaka seperti Pandas, Escalan, Imblend, NLTK, dan Streamlit. Aplikasi dideploy secara lokal memberikan akses kepada pengguna melalui browser web. Langkah deployment meliputi pengaturan lingkungan, inisialisasi pustaka, dependensi, serta integrasi model yang telah dilatih dengan aplikasi. Tujuannya agar aplikasi ini mudah diakses tanpa memerlukan konfigurasi tambahan. Lalu hasil dan pengembangan sistem ini dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan argumen naive Bayes yang didukung oleh NLP untuk mengatasi ketantangan keberagaman bahasa yang digunakan oleh pengguna. Dengan adanya sistem deteksi otomatis ini, platform media sosial dapat dilakukan cara lebih cepat melakukan pencegahan terhadap tindakan yang merugikan penggunanya, seperti menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi seluruh pengguna. Pertama, data understanding. Data yang kita gunakan berjumlah 650 dari Twitter dan 650 lagi dari Instagram, yang memiliki total jumlah sekitar 1300 yang memiliki 3 fitur, yaitu ada nomor untuk sebagai nomor unik, lalu ada komentar, berisi komentar, dan klasifikasi sebagai level apa komentar masuk bullying atau tidak. Pertama kita melakukan pembersihan dataset, yaitu pembersihan kolom yang tidak relevan, lalu menghapus duplikasi. Lalu kita label encoding, yaitu memilih atribut serta melakukan label encoding pada dataset. Lalu kita processing teks, memproses teks di mana dilakukan penghapusan kata yang tidak relevan. Lalu ada split data atau bisa dikenal dengan pembagian data menggunakan trend _test _split, di mana 80% data digunakan untuk training dan sisanya untuk tes. Lalu modeling dan evaluation, di sini kita melakukan modeling. Lalu ada deployment. Yang terakhir adalah deployment. Kita melakukan pengetesan pada Streamlit test yang belum digunakan pada saat deteksi bullying dan pada saat pendeteksi non-bullying. Lalu berikut adalah contoh dari aplikasi kami. Di sini kita masukkan teks, komentar. Maafkan saya. Ya, dari run ada setting, ada plan, ada record, assign, dan about. Ada clear cache juga. Ini kita akan menulis, maafkan jika contoh seperti ini, seperti ini, dan non bullying.
Contohnya lagi seperti kita contoh bullying. Seperti ini contohnya. Nah, sepertilah aplikasi kira-kira aplikasi yang kita kembangkan. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi cyberbullying media sosial menggunakan AI bias yang didukung oleh NLP. Sistem ini mampu berdeteksi dan mengklasifikasi komentar yang mengandung unsur cyberbullying dengan akurasi yang memadai. Akurasi ini menurut penelitian ini mencakup berbagai data, pemrosesan teks seperti tokenasi dan stemming, faktorisasi menggunakan TF-IDF hingga penyimbang data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma bias efektif untuk klasifikasi teks dalam domain ini. Untuk saran 1, kita lebih baik mengembangkan model dataset, yaitu menggunakan dataset yang lebih beragam seperti bahasa yang beragam, tidak hanya Indonesia atau mungkin bahasa daerah. Lalu ada integrasi teknik NLP lanjutan, yaitu menggunakan teknologi seperti transformer based model yang dapat dipertimbangkan untuk mendeteksi konteks bahasa yang lebih kompleks dan ambigu. Lalu penanganan dataset yang tidak seimbang. Selain teknik smooth dan Hermes sebelumnya, eksplorasi teknik modern lainnya lebih baik digunakan. Kedua, kolaborasi dan implementasi di dunia nyata. 1. Kerjasama dengan platform media sosial agar lebih banyak testing. Kedua, pendidikan kampanye kesadaran, yaitu melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya cyberbullying dan penguasaan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan dalam mengatur dan memitigasi dampak cyberbullying di dunia maya. Lalu yang ketiga, pengembangan lebih lanjut. Pertama, meningkatkan deteksi multi-kelas sistem dapat dikembangkan untuk mendeteksi jenis cyberbullying yang lebih spesifik. Lalu otomatis respon dan intervensi, penambahan fitur otomatis yang dapat memberikan saran atau bantuan kepada korban. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika ada tutur kata saya yang salah atau mungkin terlalu cepat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.